Introduce us from Group 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 operator pada Python. Pertama, operator penugasan. Operator penugasan berfungsi untuk memberi nilai pada variabel. Operator ini sangat sering kita gunakan. Operator ini menggunakan simbol sama dengan. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, modulus, dan perpangkatan. Di dalam Python, operator digambarkan dengan simbol-simbol berikut. Yang ketiga, operator pembanding. Operator pembanding atau bisa juga disebut operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nilai yang dibandingkan bisa berupa bilangan numerik atau string. Operator ini akan menghasilkan nilai benar, true, dan salah, false. Yang keempat, operator logika. Operator logika digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai dari tipe boolean, true and false. Contoh programnya sebagai berikut. Selanjutnya, yang kelima, operator identitas. Operator identitas digunakan untuk membandingkan dua buah objek apakah berbeda dalam lokasi memori yang sama. Operator identitas akan menghasilkan nilai boolean true and false. Contohnya sebagai berikut. Yang keenam, operator keanggotaan. Operator keanggotaan digunakan untuk menentukan apakah sebuah nilai berada dalam himpunan atau objek tertentu. Nilai yang dihasilkan juga bertipe boolean. Contohnya sebagai berikut. Yang terakhir, operator bandwidth. Operator bandwidth adalah operator yang sama dengan operator logika. Namun perbedaannya dalam operator bandwidth bertipe integer dan akan dilakukan konversi ke dalam bentuk biner atau bit. Simbol operator bandwidth adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu buah operator, yaitu buah operator aritmatika. Nah, di sini sudah ada contoh operator aritmatika. Misal A sama dengan 10, B sama dengan 5. Penjumlahan. Penjumlahan kan simbolnya plus. Print A plus B sama dengan penjumlahan. Terus yang kedua pengurangan. Simbolnya adalah kurang. Sama seperti atas, tinggal ini kita ganti pengurangan karena di sini pengurangan. Pembagian simbolnya garis miring. Pembagian bulat simbolnya garis miring 2. Perkalian bintang simbolnya berpangkatan. Simbolnya bintang. Dan modulus adalah sisa bagi. Simbolnya add. Simbolnya gini.
Oke, langsung saja kita coba run. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang menampilkan output, print format, dan lain-lain. Jenis output pada Python. Pada Python sendiri, output bisa berbagai macam. Akan tetapi yang paling dasar ada dua jenis, yaitu 1. Output yang ditampilkan di layar atau CLI. 2. Dan output yang dikeluarkan atau ditulis dalam bentuk file. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas jenis output yang pertama, yaitu output yang ditampilkan di layar secara CLI, sehingga pembahasannya akan lebih banyak mengenai variasi cara menggunakan fungsi print pada Python. Perintah print yang paling dasar untuk membuat output di layar, perintah atau fungsi yang paling sering kita gunakan adalah fungsi print. Dari awal seri tutorial Python dasar, ini pun kita sudah memakai print berkali-kali dan di berbagai tempat. Kalau kita perhatikan lagi, kita bisa menggunakan print dalam pola berikut ini. Seperti contoh di bawah ini, pola biasa. Print, kurung buka, tanda petik, selamat pagi Andi, tanda petik, kurung tutup. Pagar, selamat pagi Andi, multi argumen dengan pemisah koma. Print, kurung buka, tanda petik, selamat pagi, tanda petik, koma, tanda petik, Budi, tanda seru, tanda petik, kurung tutup. Tanda pagar, selamat pagi Budi, tanda seru. Print, kurung buka, tanda petik, selamat pagi, tanda petik, koma, tanda petik, pagi, tanda petik, koma, tanda petik, Doni, tanda seru, tanda petik, kurung buka, kurung tutup. Tanda pagar, selamat pagi Doni. Penjelasannya seperti yang bisa kita lihat di atas, bahwa fungsi print bisa dengan berbagai cara. Pertama, yaitu cara biasa, hanya menggunakan satu buah string saja. Cara kedua yaitu menampilkan lebih dari satu argumen string dan memisahkan antara string tersebut menggunakan tanda koma. Pada model kedua ini, Python akan menambahkan pemisah berupa spasi secara default. Pemisah pada fungsi print. Ketika kita memanggil fungsi print untuk menampilkan multi argumen, Python akan otomatis menambahkan karakter spasi sebagai pemisah antar argumen tersebut. Jika kita tidak ingin pemisah spasi, maka kita bisa menambahkan parameter sep atau separator saat memanggil print. Seperti contoh di bawah ini. Pada contoh di atas, saya menampilkan 4 buah string. 1 Andi, 2 Budi, 3 Tasya, 4 Lala. Perhatikan print yang pertama tanda parameter sep, sehingga Python otomatis menjadikan karakter spasi sebagai pemisah. Sedangkan perintah print yang kedua, saya menggunakan parameter sep dengan nilai seperti tanda ini. Hal itu akan membuat Python mengganti karakter pemisah bawaannya dengan karakter yang saya definisikan sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh memanggil input. Langsung saja, jangan lama-lama. Ini file. Kita contohkan memanggil input. Kita beri komen dulu. Memanggil input. Input. Kita enter. Contoh kita akan memanggil input nama. Sebuah variabel nama. Sama dengan input. Input. Kurung buka. Petik. Siapa nama Anda? Nama Anda. Kita petik lagi, jangan lupa, dan beri kurung tutup. Setelah nama, misal kita mau berikan apa ya? Oh, umur sama dengan input. Jangan lupa kurung terus petik, memasukkan ini. Berapa umur Anda?
Berapa Anda? Oke, saya akan besarkan biar lebih jelas. Berapa umur Anda? Ketik lagi, terus kurung tutup. Setelah umur, misal kita mau inputkan apa lagi? Oh, hobi. Misal hobi. Kita seperti di atas, input. Hobi Anda apa? Hobi Anda apa? Kita kurung tutup. Nah, kita akan melakukan pengeksekusian memanggil inputnya di sini perintahnya. Ini berarti memanggil perintah, memanggil input. Langsung perintahnya itu gini, print kurung buka, petik 1. Kan siapa nama Anda? Misalnya saya contohkan gini, halo. Kita masukkan nama. Lah ini yang dinamakan memanggil input itu gini, nama. Kan nanti yang ditampilkan itu yang ini, yang ini ditampilkan semua. Tapi yang hasil akhirnya itu yang ini, yang print ini, nama. Nama itu kita ambilkan dari variabel sini. Nah, ini. Berarti kan siapa nama Anda? Misal Anda masukkan nama Joni. Berarti nanti kan print halo Joni. Lah namanya ini, nama kan sudah diisi dengan Joni. Nanti kita contohkan. Terus misal berapa umur Anda? Umur Anda adalah, kita petik lagi tutup. Nah, umur Anda adalah kita ambilkan dari ini, umur. Dan seterusnya. Begitu juga dengan hobi. Misal hobi. Hobi saya hobi saya terus kita koma. Lah ini hobi saya nanti kita ambilkan dari hobi. Kan pertama input itu memasukkan, misal hobi saya membaca buku. Berarti di sini hobi saya masukkan hobi, variabel hobi. Nah, berarti yang dibaca tadi kan hobi saya membaca buku. Berarti hobi saya membaca buku. Karena di sini di input ini dimasukkan membaca buku. Langsung saja kita contohkan, kita run. Sebelumnya kita run dulu. Klik run modul atau F5 bisa. Jika belum di save terlebih dahulu. Saya akan save biar mudah di desktop aja wis. Desktop. Contoh memanggil input. Langsung kita save. Tekan save. Nah, ini kan maaf. Di sini nama input siapa nama Anda, berarti Anda suruhkan masukkan nama Anda. Misal contoh tadi Joni. Kita enter. Setelah enter, berapa umur Anda? Variabel umur, katakan umur Joni 18 tahun. Kita enter. Hobi. Hobi Anda apa? Misal hobi Joni itu membaca. Membaca, maaf, membaca dan menyanyi atau misal berenang. Kita enter, kan ini kita sudah masukkan semuanya kita sudah masukkan semuanya inputnya, kita enter dan hasilnya itu print ini, halo, nama, umur Anda adalah umur, hobi saya hobi. Nanti ketika kita enter
maka akan hasilnya seperti ini. Halo, Joni. Kenapa Joni? Di sini kan kita masukkan variabel nama. Dan variabel nama itu di situ kita masukkan nilainya Joni. Berarti yang di print itu nilainya ya Joni. Jika misal kita masukkan nilainya Dika, maka contoh print halo nama, tapi di sini dimasukkan Dika, maka nilai di sini Dika. Dan seterusnya. Dan juga berlaku pada umur dan hobi. Misalnya, umur Anda adalah kita koma terus umur. Umur itu lari ke variabel umur. Di sini variabel umur berisi nilai 18 tahun. Maka pas kita print kita panggil hasilnya 18 tahun. Hobi juga seperti itu. Hobi Anda apa? Kita isikan nilai membaca dan berenang. Terus di perintah memanggil input, print itu hobi saya, hobi. Nah, ini hobi ini lari ke sini, ke hobi ini. Hobi ini kan kita isikan nilai membaca dan berenang. Berarti nilainya hasil membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, cabangan pada Python. Cabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut sebagai conditional statement. Cabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Konsepnya sederhana. Jika kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu, hanya jika suatu kondisi ia terpenuhi, atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu. Jika suatu kondisi terpenuhi, dalam bahasa pemrograman Python, sintak atau statement yang digunakan untuk melakukan cabangan meliputi if adalah kondisi utama, elif kondisi kedua atau ketiga hingga ke else kondisi terakhir di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. 2. Cabangan if. Cabangan if digunakan saat terdapat suatu pilihan keputusan. Cabangan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisi bernilai benar, true, dan jika kondisi bernilai salah, false. Maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Blok kode if pada Python strukturnya seperti ini. Ini contohnya. Bagian kondisi adalah sebuah variabel atau nilai dengan data boolean. Baik berupa nilai true atau false secara langsung, ataupun sebuah ekspresi logika. Jika kondisi bernilai true, maka statement akan dieksekusi oleh sistem. Ini adalah contoh penggunaan kondisi if pada Python. Sini, maka kita akan lihat contoh coding. Codingnya seperti ini ya. Kita jalankan. Oke, kita ketik 85.000. Akan terus sini. Mendapatkan diskon 5%. Kebutuhan harganya 4.250 dan akan membayar 750.000. Oke. Selanjutnya filter cabangan elif. Pengambilan keputusan dengan kondisi if elif merupakan lanjutan percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Ini contoh penggunaan kondisi elif pada Python. Pada contoh ini, jika program dijalankan maka akan mencetak string saya akan kuliah. Kita lihat codingnya. Saya jalankan. Maka akan sini muncul
sini akan langsung muncul saya akan kuliah. Oke. Elif sudah. Selanjutnya struktur percabangan if else. Pengambilan keputusan dengan kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar true, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika nilai salah false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Perhatikan contoh berikut. Di sini di sini kita akan membuat kondisi if lama pinjam lebih dari sama dengan 3, di mana jika variabel lama pinjam berisi angka lebih besar atau sama dengan 3 hari, maka jalankan perintah print meminjam buku selama dikenakan biaya. Jika tidak diblok, else lah yang akan dieksekusi, yakni print meminjam buku selama gratis. Berikut adalah contoh codingnya. Kita jalankan, maka akan muncul. Kita ketik. Kita ketik 2. Maka akan muncul gratis 2. Oke, mungkin cukup materinya gitu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.